Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba untuk membacakan satu buku yang ditulis oleh Ustadz Dr. JJ Zainuddin. Ya, ini bukunya tentang risalah harta. Materi pertama yang ditulis oleh Al-Ustadz JJ dan juga Al-Ustadz Ahmad Dairobi adalah miliki uang dengan landasan iman. Uang dimiliki, tapi syaratnya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bacakan bukunya. Pada faktanya, setiap orang membutuhkan uang, baik dalam bentuk dinar, dirham, dolar, rupiah, ringgit, peso, rial, rupee, dan sebagainya. Karena dengan uang itu, segala keperluan hidup akan terpenuhi dan angan-angan akan terlaksana. Bahkan, uang memberikan suatu ilusi keindahan dan kebahagiaan. Seakan-akan hidup akan terasa tentram jika dalam sakunya ada uang, dan seseorang akan merasa kaya jika memiliki simpanan uang yang banyak di bank. Oleh sebab itu, tidak aneh jika setiap orang mencari, mengejar, memperebutkan, dan lantas menyimpan uang sebanyak-banyaknya. Bahkan, seorang kakek yang sudah tua renta pun akan tersenyum jika diberi uang. Padahal ia sudah tak berdaya untuk membelanjakannya, namun ia akan gembira karena bisa memegang dan memilikinya. Tapi tidak banyak orang yang paham mengenai kesehatan dan seluk-beluk semacam bakteri. Merasa suka menyimpan uangnya di dompet, padahal ada kalanya uangnya itu sudah bau dan lusuh hingga sudah menjadi sarang beribu bakteri. Mereka merasa nyaman saja menyimpannya, tak peduli apakah hal itu bisa mendatangkan penyakit atau tidak. Begitu pula banyak gadis yang tertarik ingin dinikahi oleh kakek-kakek yang sudah tua renta. Mereka bukan tertarik karena fisiknya, akan tetapi karena uangnya. Selain itu, banyak juga orang yang mengorbankan akidah atau keyakinannya karena tergiur dengan uang. Itulah pesona uang yang seringkali menipu banyak orang. Dan di sisi lain juga masih banyak orang yang enggan untuk mengeluarkan uangnya dalam bentuk sedekah, zakat, infak, dan sebagainya karena saking cintanya terhadap uang dan mereka merasa bahwa mencari uang itu sulit. Maka tidak mungkin secara cuma-cuma harus memberikan uang itu kepada orang lain. Hal itu terasa berat baginya. Oleh sebab itu, ketika turun firman Allah yang tercantum dalam surat At-Taubah 34, banyak orang yang berkeberatan dengan ayat tersebut. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Menurut Ibnu Abbas, ketika turun ayat ini, orang-orang pada saat itu berkata, tidak ada seorang pun di antara kami yang mampu untuk menghabiskan hartanya di jalan Allah tanpa menyisakan untuk anak keturunan kami. Maka Umar bin Khattab serta Thauban datang pada Rasulullah SAW menyampaikan keberatan umat pada waktu itu. Rasulullah SAW memberi jawaban dengan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ayat itu bukan harus dihabiskan dengan tidak menyisakan untuk anak dan istri, tapi jangan sampai terjadi harta emas dan perak seperti uang dirham dan dinar yang disimpan itu tidak dikeluarkan zakatnya,
dan tidak memberi manfaat bagi yang lain. Karena dinar dan dirham akan memberi manfaat bagi si empunya dan bagi yang lain jika ditasarruf atau dikelola secara benar dan dengan semestinya. Kemudian Rasulullah SAW menasihati dengan menyodorkan suatu perbandingan sebagai berikut. Sesungguhnya sebaik-baik simpanan atau kanzun bagimu, yaitu jika memiliki istri yang solihah, yang menyenangkan jika dilihat, yang taat jika diperintah, dan yang sanggup menjaga dirinya ketika ditinggal oleh engkau. Maksudnya alangkah tentramnya memiliki istri yang solihah dibandingkan dengan memiliki simpanan uang dinar dan dirham yang banyak yang tidak dikeluarkan zakatnya. Karena nantinya akan menimbulkan kebimbangan dan kehinaan di akhirat, hingga hidup akan terasa bagaikan di neraka walaupun memiliki uang yang berlimpah ruah. Adapun jika kita renungkan dan kita terapkan dengan keadaan sekarang pun, pasti kita akan menemui persamaan. Mungkin kita pernah melihat orang lain, atau bahkan kita sendiri yang merasakannya, di mana ketika seseorang memiliki uang berlimpah ruah dan memiliki simpanan yang banyak di bank, tetapi di ujung kehidupannya tidak merasa nyaman. Ia berada dalam terali besi, na'udzubillah. Atau juga ada seseorang yang punya rekening di mana-mana, tetapi mengapa hidupnya tidak stabil, jiwanya terguncang dan merasa tidak tenang. Banyak yang datang tetapi hanya ingin menjilat, menagih, minta sumbangan, minta bantuan dan sebagainya, hingga akhirnya ia tak dapat beristirahat sejenak pun. Atau ada juga seseorang memiliki uang yang banyak, tapi suatu saat ia jatuh sakit dan tidak mau berobat di dalam negeri, inginnya pergi ke luar negeri. Hingga akhirnya yang ia makan dan bermanfaat untuknya hanya sedikit. Bahkan penderitaan dan penderitaan yang selalu dirasakan. Dan ujung-ujungnya uang simpanan itu dijadikan bekal di akhirat. Tidak dimakan dan dinikmati sekarang pun tidak, dan akhirnya habis tak karuan. Maka sungguh seseorang itu bernasib sial dan terperosok ke jurang penderitaan. Itulah salah satu hal yang terjadi akibat tertipu pesona uang dan keliru dalam mentasarrufkan uang. Dan sebagainya. Nanti silahkan dibaca buku ini, Risalah Harta, yang ditulis oleh Al-Ustadz Dr. J.J. Zainuddin dan Al-Ustadz Ahmad Dairoti.